Selamat pagi, Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema Allah membenci penyembahan berhala. Kita baca dalam Ulangan pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan terhadap Baal Peor, sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dipunahkan Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini." Saudara yang diberkati Tuhan, ada seorang teolog yang berasal dari Jerman, dia bernama Derek Bover, pernah mengatakan satu kalimat yang inspiratif soal penyembahan berhala, yaitu apapun yang membuat posisi Allah tergantikan dalam hidup Anda, itu termasuk berhala. Nah, ini kalimat sangat bermakna bagi setiap kita saudara yang mungkin mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi ini. Ini memberikan pengajaran penegasan supaya jangan jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nah, renungan di pagi ini menekankan bagi setiap kita bahwa Musa mengingatkan bangsa Israel melalui peristiwa nyata yang mereka saksikan sendiri, yaitu penghukuman Tuhan terhadap mereka yang bersinar rohani dengan Baal Peor. Nah, dalam konteks ini saudara, pengalaman itu bukan sekedar sejarah saja, tetapi pelajaran hidup tentang betapa seriusnya Tuhan memperlakukan setiap orang yang melanggar hukumnya. Nah, bahkan secara tega dijelaskan dalam Bilangan pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-9, ada 24.000 orang yang dibinasakan dalam kisah tersebut. Nah, Musa ingin memperkuat ketaatan Israel bukan hanya melalui perintah, tetapi juga melalui contoh nyata akibat ketidaktaatan. Nah, ini adalah metode pengajaran yang sangat kuat, bukan hanya teori saudara, tetapi bukti dalam sejarah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa penghukuman terhadap orang yang mengikuti Baal Peor adalah tindakan Tuhan untuk memurnikan umatnya. Nah, yang tetap hidup adalah mereka yang berpegang teguh pada Tuhan dan membuktikan bahwa iman sejati menghasilkan ketekunan dalam ketaatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan di pagi ini memotivasi setiap kita bahwa Tuhan itu sangat membenci penyembahan berhala. Nah, tegas firman Tuhan di pagi ini mau mengatakan bahwa ada murka Tuhan bagi setiap orang yang melakukan dosa tersebut. Nah, John Calvin dalam Commentaries on the Four Last Book of Moses mengatakan bahwa peristiwa Baal Peor ini digunakan Musa untuk menunjukkan betapa cepat umat dapat jatuh dalam penyembahan palsu dan Allah membinasakan mereka tanpa ampun. Nah, saudara, berhala tidak hanya dalam bentuk patung, tapi apapun yang membuat Tuhan tidak lagi menjadi terutama dalam kehidupan kita, itu juga adalah berhala. Nah, saudara, apa sih yang harus kita lakukan cara mengatasi agar kita ini tidak menjadi penyembah berhala? Yang pertama, kita harus menumbuhkan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya, godaan penyembahan berhala akan terlepas dari genggaman kita. Nah, yang berikutnya, mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berusaha menjadikan Tuhan itu satu-satunya Allah dalam hidup kita dan menempatkan Tuhan tempat yang semestinya saudara dan menyerahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, hati yang puas. Mari kita mengendalikan keinginan dan godaan hati yang tidak puas adalah kunci. Yang tidak pernah puas adalah kunci untuk kita menghindari penyembahan berhala yang berasal dari dalam diri. Dan yang berikutnya, kita punya perubahan yang menyeluruh. Mari kita mengakui setiap dosa-dosa, kita bertobat, dan kita mengundang Tuhan ke dalam hidup kita untuk menjalani hidup yang baru dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah Allah yang heran, Allah yang dahsyat. Dia adalah jalan keluar untuk melepaskan setiap kita dari jerat. Nah, saudara, biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini mau mengingatkan bahwa menyembah apapun selain Tuhan, baik itu benda, keserakahan, status, atau kepuasan duniawi adalah dosa yang ditentang oleh Allah.
Dan mari saudara, mari kita mau mengenali Allah kita dengan sungguh. Kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan seutuhnya. Saudara, boleh banyak ribuan Allah di dunia ini, tapi hanya ada satu Allah yang layak disembah. Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup. Dia yang mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Dia bangkit, dia menebus setiap kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran ini dapat meneguhkan, mengubahkan paradigma setiap kita untuk mari sama-sama kita mau hidup taat, kita mau hidup dalam kerendahan hati, kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Kasih karunia yang memampukan setiap kita untuk kita hidup dalam perkenanannya. Kita mencari perkenanannya, bukan mencari perkenanan dunia ini. Hiduplah di dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.